Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Video ini kami buat sebagai kewajiban kami selaku mahasiswa program Pasca Sarjana IAIN Manado dalam pemenuhan tugas mata kuliah filsafat yang diampu oleh kami sebut dengan hormat Bapak Ustadz Dr. Mustafa MPDI. Dan insyaallah pada video kali ini kami akan membahas tentang kesesatan aliran Syiah. Baik, Syiah itu sering kita kenal dengan sebutan Rafidah karena mereka mengakui kekhilafah dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab juga Sayyidina Uthman bin Affan. Rafidah merupakan salah satu sekte Syiah dan tentunya memiliki banyak nama. Di antaranya adalah Al-Ithna Asyariyah, atau ada nama lain juga sering mereka sebut yaitu Ja'fariyah atau Imamiyah dan nama-nama yang lain. Tapi sebenarnya pada hakikatnya itu adalah sama. Jika pada zaman ini disebutkan kata Syiah mutlak, maka tidak lain yang dimiliki adalah Rafidah, yang tentunya memiliki keyakinan yang sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang ada 22 poin tentang keyakinan akidah Syiah. Yang pertama tentu dari Al-Quran. Al-Quran yang kita ketahui sudah dijamin keutuhannya dan keasliannya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu menurut keyakinan mereka itu telah banyak berkurang dan mengalami banyak perubahan. Bahkan menurut mereka Al-Quran hanya sepertiga dari Al-Quran yang dipegang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang itu mereka sebut dengan Mushaf Fatimah. Nah, menurut keyakinan mereka ini Mushaf Fatimah ini kemudian yang turun-temurun dibawa oleh para imam dan sekarang dibawa oleh Imam Al-Muntadhar, yaitu imam yang tentunya sangat ditunggu-tunggu kedatangannya. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu tidak bisa dijangkau kecuali dengan penyampaian para imam 12. Nah, yang ketiga, mereka melakukan ta'til atau meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga dalam konteks ini termasuk dalam kaum Jahmiyah. Nah, yang keempat, iman dalam pandangan mereka itu adalah mengenal dan mencintai para imam. Yang kelima, mereka menafikan takdir, sehingga mereka termasuk golongan Qadariyah atau kelompok yang tidak mengimani takdir. Keenam, mereka yakin Rasulullah SAW berwasiat hanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menjadikannya sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, tentang pengkafiran terhadap para sahabat Nabi dan keyakinan bahwa para sahabat Nabi itu telah murtad kecuali hanya beberapa orang saja dari mereka. Nah, tentang keyakinan ini Imam Abu Zur'ah rahimahullah berkomentar untuk mendudukkan tujuan utama yang mereka bidik melalui pengkafiran umum terhadap sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Selanjutnya yang kedelapan, para imam 12 itu mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kaum Syiah mendefinisikan sunnah dengan istilah segala yang berasal dari orang-orang yang maksum. Nah, orang-orang yang maksum ini yang terjaga dari dosa dan kesalahan, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir.
Nah, menurut mereka hanya Imam Ali bin Abi Thalib yang menguasai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ke-9 adalah imamah atau kepemimpinan. Nah, imamah kaum muslimin ini hanya dipegang oleh imam 12. Mereka mencela dan tidak mengakui khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Nah, tentang keyakinan ini, Imam Syafi'i berkata barang siapa tidak mengakui khilafah atau kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, dia itu adalah rafidh. Nah, yang ke-10, para imam memiliki sifat maksum, yaitu terjaga dari kesalahan mereka, tidak pernah lupa dan selalu mengetahui apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Nah, yang ke-11, para imam tidak akan mati kecuali dengan keinginan mereka sendiri. Ke-12, para imam akan bangkit dari kubur jika mereka menginginkan untuk bertemu dengan sebagian manusia. Nah, keyakinan inilah yang sering mereka sebut dengan akidah zuhur. Yang ke-13, para imam dan wali lebih mulia daripada nabi dan rasul. Yang ke-14, para imam akan kembali ke dunia setelah kematian mereka. Demikian pula ahlu sunnah. Mereka kemudian akan membalas para sahabat, menyalib Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan hukuman mereka zina terhadap Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Allah azza wa jalla menghancurkan keyakinan mereka mereka ini dengan sebutan akidah ar-raj'ah. Nah, poin yang ke-15 adalah kuburan para imam ini adalah tempat-tempat suci. Poin yang ke-16 adalah keyakinan bada', yakni terkuaknya sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya tersembunyi, sehingga menyebabkan Allah azza wa jalla itu menarik perkataan yang telah difirmankan atau perbuatan yang telah dilakukan. Poin yang ke-17, mereka berkeyakinan orang-orang di luar mereka itu adalah kafir, sama sekali tidak berhak untuk masuk surga. 18, mereka berkeyakinan bahwa semua yang mereka lakukan akan dilakukan oleh ahlu sunnah, diberikan untuk syiah, dan dosa-dosa syiah akan dibebankan kepada ahlu sunnah. Ini yang mereka sebut dengan sebutan istilah at-tinah. Nah, 19, kewajiban melakukan taqiyah, yaitu seorang penganut ajaran syiah itu berkata dengan kutipan yang berbeda dengan apa yang dia yakini, atau tindakan sesuatu dengan apa yang ada pada hatinya. Keyakinan taqiyah ini merupakan suatu kewajiban bagi para penganut syiah. Oleh karena itu, penganut syiah mengerjakan sholat di belakang ahlu sunnah dalam rangka taqiyah atau melindungi diri, dan pujian-pujian para imam terhadap para sahabat yang dilakukan dalam rangka menjalankan taqiyah. Yang ke-20, imam yang ke-12, Muhammad bin Hasan al-Ashqari, telah memasuki salah satu gua di daerah Samira tahun 260 Hijriah pada saat masih kecil. Ia telah menjadi seorang imam sejak meninggal dalam keadaan mandul atau tidak memiliki anak. Poin yang ke-21 adalah halalnya darah dan kehormatan ahlu sunnah. Menurut mereka, boleh menggunjing, mencela, bahkan melaknat para ahlu sunnah. Dan poin yang terakhir adalah menghalalkan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Bahkan menurut mereka, nikah mut'ah ini lebih utama daripada menjalankan salat, puasa, dan haji. Nah, rekan-rekan, inilah poin 22 poin yang menjadi dasar kesesatan Syiah menurut saya. Demikian video ini kami buat, dan mohon izin akan kami share di dalam grup mata kuliah filsafat. Yang menjadi dosen pengampu adalah Bapak Al-Ustadz Dr. Mustafa MPDI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.